Pria ini berjalan dengan gagahnya mendatangi para penjahat itu, bro. Dia sudah sangat murka karena perbuatan mereka sudah kelewatan batas. Namun penjahat itu pun marah juga melihat kedatangan si abang. Bersama anak buahnya, dia mendatangi si abang kece lalu menantangnya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk menyerang dan dengan sebuah tali mereka menangkapnya, bro. Melihat si abang yang terjerat, penjahat itu pun tertawa bahagia. Namun melihatnya anak buah si abang ingin membantunya, tapi dia melarangnya. Si abang menyuruh mundur mereka semua, bro. Lalu tiba-tiba si abang menarik talinya sehingga mereka semua terikut, terlempar dan terhempas. Wow, 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 mantap, bro. Hahaha. Kemudian sambil membuka tali di lehernya, si abang mengatakan, apa aku seekor kambing atau domba harus diikat? Aku adalah seekor singa menantang mereka yang maju. Melihatnya, si abang pun langsung meminta senjata kepada pengawalnya, bro. Pengawalnya itu pun memberikannya kepada si abang. Dan saat mereka mendekat, secepat kilat si abang langsung menghantamnya. Satu persatu mereka tumbang dan terbang bersamaan. Wadidaw, mantap bang. Ayo gaskan mereka, kami dari pasti mendukungmu. Hahaha. Dan saat si Kibo menyerang, debum, 1 tumbang, debam 2 tumbang, 3 tumbang, 4 tumbang, dan 5 tumbang. Hahaha. Bagaikan ayam geprek, sekali pukul mereka langsung terbang. Para penjahat itu pun melongo melihat kekuatan si abang yang sangat mengerikan. Tapi tiba-tiba ada yang ingin menyerang anak itu. Dengan cepat si abang melemparkan palunya sehingga penjahat itu langsung keok dibuatnya. Namun para penjahat itu menyerang lagi, bro. Melihatnya, anak ini pun langsung melemparkan pedang kepada si abang kece. Lalu muridku pun menangkap pedangnya. Dan bagaikan menebas angin, mereka semua dalam sekejap langsung tumbang, bro. Tapi ada yang datang lagi, si abang menendang mereka semua dan menaikinya. Sambil berjalan di atas tubuh mereka semua, si abang melompat dan menebas penjahat itu hingga tepar. Dia sudah sangat murka, bro. Penjahat yang tersisa langsung dihampirinya. Namun mereka ketakutan, si abang pun tak membiarkannya. Dia mengejar mereka. Tapi tiba-tiba penjahat itu menyerang si abang hingga pedangnya jatuh. Melihat mereka berdua, sama sekali si abang kece tidak takut, bro. Ketika mereka maju dengan cepat, si abang menghantam dan menghajar mereka secara bertubi-tubi. Sehingga mereka berdua pun dibuatnya melayang jauh dan terhempas. Akan tetapi mereka tak menyerah, bro. Mereka bangkit lagi. Dan secara tiba-tiba penjahat itu menangkap anak ini karena dia sudah sangat marah. Si penjahat menyuruh anaknya untuk membunuh anak itu, bro. Kemudian penjahat itu melemparkan si anak. Penjahat ini pun akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba si abang datang menahan pedangnya dan menangkap si anak. Si tua jahat dan tak tahu diri ini pun marah, bro. Dia ingin menyerang si abang juga. Tapi penjahat itu kena pedang anaknya sendiri sehingga kelapanya pun putus. Seketika itu juga dia pun langsung koit. Melihatnya, semua orang pun langsung senang. Tapi tidak dengan penjahat itu. Dia terkejut melihat kematian ayahnya. Dan dia pun sangat terpukul karena ayahnya tewas di tangannya sendiri, bro. Kemudian si abang kece ini pun mendatangi penjahat itu. Sambil menjetikkan jarinya, dia mengatakan, kuberikan 3 pilihan kepada siapa saja yang menantangku. Entah dia mau berubah, kabur, atau tewas. Ayahmu telah memilih yang ketiga. Dan sekarang tinggal kau. Pilihlah yang mana kau pilih. Mau pergi dari sini atau berubah. Mendengarnya, penjahat itu pun akan pergi, bro. Dia sangat ketakutan dengan si abang. Dan karena si abang kece telah berhasil mengalahkan para penjahat itu, semua orang di sana sangat bahagia, bro. Mereka langsung merayakannya. Mereka semua menari-nari dan berdendang memuji si abang kece karena keberaniannya dan kebaikan hatinya. Dan tak lama kemudian si abang dan kekasihnya pergi melihat adiknya yang sedang bermain kabadi, bro. Si abang sangat mencintai adiknya itu. Dengan tersenyum mereka berdua melihat pertandingannya. Dan saat si abang melihat adiknya itu berhasil menang, dia pun sangat senang, bro. Lalu pertandingan pun dimulai lagi. Tapi kali ini tim adik si abang kalah. Mereka tak bisa menangkap pria itu. Melihatnya, si abang pun mulai kesal, bro. Karena wajah adiknya terlihat panik. Mereka akan kalah dari tim pria. Dan tak ingin adiknya bersedih, si abang pun melakukan sesuatu. Ketika pertandingan dimulai lagi, dia menatapi pria itu, bro. Setelah mereka melihat, dia menyuruh mereka untuk mengalah. Lalu pria itu pun menurutinya. Mereka pun pura-pura kalah sehingga adik si abang pun senang lagi. Lalu pertandingan pun dimulai lagi dengan pria yang berbeda. Dan ketika si abang menyuruhnya mengalah, dia menurutinya juga. Dan sebab itu adik si abang pun menang lagi. Bahkan sampai permainan terakhir pun mereka mengalah. Si abang senang melihatnya. Demi keceriaan adiknya, dia melakukan apa saja untuknya, bro. Wow, 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 mantap, bro. Betul-betul abang sejati itu, bos. Bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Dan akhirnya adiknya pun tertawa bahagia karena kemenangannya. Wadidaw, ini sungguh keren, bro. Wanita ini sangat bahagia, bro. Karena si abang kece merestui hubungannya dengan putra anak buahnya sendiri.
Bahkan abangnya ini menikahkan mereka saat itu juga. Dia tidak pandang pilih siapapun laki-laki yang dicintai adiknya. Asalkan adiknya bahagia, dia pun ikut bahagia juga, bro. Semua orang di sana sangat terharu dan senang melihat momen indah itu. Lalu keesokan harinya di desa mereka ada lomba penembakan seekor domba antara si penjahat itu dan si abang kece, bro. Siapa yang berhasil menembak domba itu, maka dialah pemenangnya. Lalu penjahat ini pun tiba duluan. Dengan bergaya dia berjalan di hadapan semua orang. Sedangkan si abang kece dan seluruh keluarganya sedang dalam perjalanan ke sana. Tapi perjalanan mereka terhenti karena ada kereta api yang mau lewat. Tanpa curiga sedikit pun mereka menunggunya dengan bersantai, bro. Akan tetapi tiba-tiba sebuah ledakan terjadi sehingga batu melayang hampir mengenai si abang kece. Ternyata itu adalah perbuatan anak buahnya si penjahat, bro. Mereka ingin mencelakai si abang kece dan keluarganya. Dengan cepat pengawal si abang kece pun melemparkan senjata kepadanya. Mereka akan melawannya. Sedangkan di tempat pertandingan penjahat ini merendahkan si abang kece. Dia takut kepadaku, karena itu dia tidak datang. Akulah pemenangnya, kata penjahat itu. Namun pria ini tidak terima penjahat itu merendahkan abang iparnya, bro. Dia mengatakan mana mungkin si abang kece takut sama penjahat itu. Dan demi nama baik mereka, pria itu pun menantang si penjahat, bro. Sedangkan si abang kece ini masih sibuk melawan para penjahat yang menghalangi mereka. Lalu di tempat pertandingan lomba pun sudah dimulai. Adik ipar si abang dan si penjahat bergantian menembaki domba itu. Tapi saat pria itu menembak lagi tak kena juga, bro. Namun ketika penjahat itu menembak lagi, ternyata dia mengenainya, bro. Dia pun jadi sangat senang. Namun di tempat si abang mereka sangat panik karena ada keluarganya yang terluka. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit dan tak jadi pergi ke sana, bro. Sedangkan penjahat ini secara habis-habisan menghina pria itu di hadapan semua orang. Dan karena malu, pria itu pun pergi dari sana tanpa kata sedikit pun. Namun semua orang menghinanya, bro. Ternyata adik ipar Firaredi sangat lemah. Dan pada malam harinya pria itu sangat marah, bro, karena merasa terhina. Saking kesalnya dia meluapkan kemarahannya dengan menembak. Secara terus-menerus dia menembakkan senjatanya ke berbagai arah. Tapi tiba-tiba ada orang yang menjerit terkena pelurunya itu, bro. Mendengarnya dia pun sangat panik dan berlari melihatnya. Dan ketika dia sampai di sana, dia pun terkejut karena orang itu sudah tewas. Melihat kejadian itu, dia pun sangat menyesal. Dan keesokan harinya dia ditampar oleh si abang kece, bro, karena perbuatannya itu. Kemudian si abang pun mencabut tali pinggangnya di hadapan semua orang. Dia memukulinya. Si abang melakukan semua ini untuk memberinya pelajaran atas semua kesalahannya. Kemudian si abang mengusir adik iparnya dari kampung itu, karena seperti itulah peraturan di kampung mereka. Walaupun itu adik iparnya sendiri, dia harus tetap melakukannya. Kemudian si abang pun pergi, bro. Sedangkan wanita ini dia sangat sedih melihat keadaan suaminya, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Namun keesokan harinya semua warga berlarian, bro. Mereka tampak panik karena ada yang gantung diri di kampung mereka. Ternyata yang bunuh diri adalah pria yang diusir tadi. Melihatnya, wanita ini pun sangat terkejut sampai tak bisa bicara apapun. Dia hanya diam menatapi suaminya yang telah tiada, bro. Lalu dia pun teringat kembali kenangan-kenangan suaminya saat bersamanya. Dan tak lama kemudian si abang kece pun datang juga ke sana. Saat melihat keadaan pria itu, dia pun sangat terkejut, bro. Dia tak menyangka pria itu akan bunuh diri. Dan melihat adiknya yang terdiam, si abang pun langsung mendekatinya. Dia ingin menenangkan adiknya. Dia tahu pasti bagaimana perasaannya. Tapi tiba-tiba adiknya itu tak mau disentuh olehnya. Si abang pun terkejut melihatnya. Lalu di hadapan semua orang, wanita itu mengatakan kalau abangnya adalah pembunuh suaminya. Dia sangat marah kepada si abang kece, bro. Sebenarnya kau tidak merestui hubungan kami karena dia beda kasta denganmu. Kau hanya berpura-pura saja merestui hubunganku dengan dia sehingga kau melakukan ini semua. Sekarang aku tahu siapa dirimu sebenarnya, kata wanita itu, bro. Si abang pun hanya terdiam mendengarkan adiknya yang mengatakan lagi kalau dia bukanlah kakaknya. Mendengarnya si abang pun semakin sedih, bro. Bahkan adiknya itu mengejek si abang kalau dia pura-pura baik di hadapan semua orang. Padahal kau adalah orang berhati jahat. Mulai dari sekarang aku tak akan bisa hidup tenang dan kau juga tak akan bisa tenang kubuat. Aku akan membalaskan dendamnya. Lalu adik si abang mengatakan lagi, aku akan membunuhmu. Setelah itu dia pun langsung pergi dari sana, bro. Sedangkan si abang dia sangat terpukul melihat kepergian adik yang disayanginya. Wadidaw, jadi mewek juga aku, bro. Hahaha. Oke, bro, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus ya.